Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penajaman citra, yang mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas visual citra sehingga mempermudah user dalam proses interpretasi citra nantinya. Nah, di sini ada dua jenis metode. Yang pertama itu ada punch sharpening, yang mana adalah suatu metode yang menggabungkan antara dua citra, yakni itu pertama ada citra pankromatik yang memiliki resolusi yang lebih tinggi dan dengan citra multispektral yang mempunyai resolusi lebih rendah, sehingga nantinya terciptalah citra multispektral dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, lalu yang kedua itu ada metode spectral enhancement, yang mana adalah proses manipulasi kontras pada citra untuk meningkatkan kualitas visual sehingga informasi pada citra lebih mudah diidentifikasi. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai ke tahap pertama, yakni adalah punch sharpening. Nah, di Landsat 8 seperti yang kita ketahui itu sudah tersedia citra pankromatik yang beresolusi lebih tinggi, yakni 15 meter dibandingkan dengan band lainnya yang beresolusi yakni biasanya 30 meter. Nah, jadi band pankromatik pada Landsat 8 itu ada pada band 8, resolusinya adalah 15 meter, dan untuk band spektralnya itu resolusinya adalah 30 meter. Untuk langkah pertama kita perlu memasukkan dulu dua jenis citra yang pertama yang sudah di stacking itu yang multispektral sehingga memiliki warna ya seperti yang disebutkan tadi. Dan yang kedua itu ada band 8. Nah, dia ini yang lebih tajam citranya. Jika dibandingkan, boleh dibandingkan langsung, ini akan terlihat bagaimana perbedaan tajamnya resolusi antara kedua citra ini. Nah, setelah kita memasukkan dua citra ini, saya akan zoom out dulu. Kita masuk ke pengaturan toolbox. Jadi ini pengaturan toolbox. Di sini kita mencari yang namanya image sharpening. Nah, di sini ada image sharpening. Kita pakai ya metode Gransmith. Nah, kita pakai metode Gransmith. Terus kita pilih citra yang beresolusi rendah, yakni pasir multispektral. Di sini saya menggunakan daerah Padang Sidempuan, kota Padang Sidempuan. Jadi sudah kita pilih seperti ini, kita klik OK. Nah, lalu untuk select high spatial resolution fan input band-nya itu kita pilih band 8 karena ini adalah seperti yang disebutkan tadi citra yang memiliki resolusi tingginya. Jadi kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita atur penyimpanannya. Di sini saya akan membuat file baru, namanya itu punch sharpening. Klik OK, kita klik enter, terus kita bikin nama filenya. Di sini saya bikin punch sharpening, Pasit, karena kita memakai kota Padang Sidempuan sebagai daerah yang akan kita jadikan contoh. Jadi kita klik open saja langsung, kita klik OK. Nah, setelah itu muncul hasil citra yang baru. Nih, seperti yang dilihat ini adalah citra hasil dari penggabungan citra multispektral dengan citra pankromatik tadi yang kita pakai, sehingga kita bisa lihat misalnya kalau diberi warna, kita masukkan dulu RGB-nya. Nah, kita band selection, kita pakai saja natural color, ini 432, dan kita load datanya. Nah, kalau misalnya dilihat, ini di zoom lagi, terdapat seperti perbedaan resolusi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, di sini kan timbul pertanyaan kenapa warnanya agak berubah, karena di sini juga timbul perubahan nilai pikselnya karena kita tadi sudah mencampurnya dengan lapisan dari maksudnya dari citra pankromatik yang memiliki nilai pikselnya itu pasti berbeda dengan nilai piksel citra multispektral. Nah, jadi dikarenakan itulah dia juga berefek terhadap warnanya yang juga berubah. Nah, untuk ketika kita ingin melihat bagaimana perbedaannya, saya aktifkan lagi yang citra sebelum ditajamkan resolusinya ini.
Nah, jikalau teman-teman ingin melihat perbedaan resolusinya, ini bisa dilihat ya. Perbedaan besaran pikselnya nih antara gambar 1 dengan gambar 2, antara citra 1 dengan citra 2 itu yang telah kita laksanakan penajaman itu terlihat lebih jelas bentuknya dibandingkan dengan yang belum. Nah, jadi itulah langkah dari tahap pen sharpening. Selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap penajaman spektral, metode yang kedua. Nah, atau spectral enhancement. Jadi di sini adalah proses penajaman pada citra. Tunggu saya remove dulu citra yang ini. Nah, jadi spectral enhancement itu adalah proses penajaman pada citra yang memanipulasi kontras pada citra agar terjadi peningkatan kualitas visual sehingga informasi yang didapat pada citra akan lebih mudah teridentifikasi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, terjadi perubahan warna pada citra yang kita gunakan. Nah, untuk mengakalinya itu kita lakukan penajaman spektral. Caranya itu yang sudah di sini ada, kita fokus saja ke layar yang sudah dilakukan pen sharpening. Nah, jadi sudah kita masukkan itu layarnya. Kita dapat mengatur kecerahan dengan menggunakan brightness di sini dan kontras dengan pengaturan yang di sini. Nah, contohnya itu coba kita kurangi kecerahannya, tapi kita tambahkan atau kita tetapkan saja kecerahannya, kita tambahkan kontrasnya. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa memanipulasi warnanya dengan cara seperti ini. Ini seperti yang dilihat juga kan, kita lebih bisa mengidentifikasi dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kalau kontrasnya ternyata dikurangin, objeknya menjadi lebih jelas. Ini ada permukiman, ini sawah, ini vegetasi, ini ada lahan terbuka, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melakukan tipe pelebaran kontras atau stretch. Caranya itu kita select layar yang akan kita lakukan processingnya. Di sini sudah saya select. Bagaimana cara menandakan dia terselect atau tidak itu melihat apakah dia sudah tertandai dengan warna biru ini atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita pilih jenis penajamannya di sini. Di sini ada jenis penajaman. Nah, ini ada no stretch, linear, equalization, Gaussian, terus square root, logarithmic, terus optimize linear, dan custom. Kita pilih custom. Nah, setelah itu di kanalnya ini bisa terlihat ya, muncul kanalnya di sini. Kita bisa mencontohkan dulu warna merah mungkin. Nah, kita akan melakukannya untuk warna merah yakni band 4 karena kita memakai natural color itu RGB-nya 432. Jadi kita pilih langsung. Nah, di sini kita pilih saja cakupannya. Contohnya ini dari yang terendah ini menuju bukitnya. Jadi saya bikin saja seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman harus mengetahui ya, kalau x-axis-nya itu adalah DN number dan y-axis-nya adalah jumlah pixel. Jadi kita merentangkannya seperti ini. Jadi pada rentangan tertentu maka tampilan citra itu akan berubah. Nah, pada pixel dengan nilai DN dalam rentangan ini akan teridentifikasi dengan objek tertentu. Jadi kita lanjutkan. Nah, seperti yang nampak di belakang layar ini. Jikalau kita rentangkan lagi, dia akan berubah seperti ini. Nih contohnya. Jadi yang berwarna merah ini lebih ke lahan terbangun. Lebih ke lahan terbangun. Nah, juga bisa dilakukan dengan mungkin yang warna hijau. Jadi kita coba yang warna hijau. Nah, jadi bagaimana caranya itu teman-teman bisa dengan mudah mengidentifikasi objek. Di sini yang lebih kelihatan itu adalah vegetasi kan ya. Jadi ini vegetasinya terlihat lebih jelas. Dan lalu juga mungkin untuk yang warna biru dilakukan hal yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi ini cara mengakali bagaimana teman-teman mudah mengidentifikasi objek dengan cara penajaman spektral. Jadi ini hanya lebih ke bagaimana teman-teman mudah atau tidaknya mengidentifikasi objek tersebut. Contohnya seperti ini sudah bisa dilihat lebih baik lagi daripada yang pertama, agak buram gitu.
Nah, seperti ini kita sudah bisa melihat reliefnya dengan jelas. Ini sebenarnya adalah bagian persawahan, tetapi kenapa warnanya bisa seperti ini? Karena di kondisi saat citranya direkam itu ada sawahnya itu masih dalam tahap penanaman, jadi belum ada vegetasinya yang bisa jelas terekam, itu lebih ke lahannya itu lahan terbuka begitu. Nah, jadi seperti itulah tata cara dari proses penajaman citra dengan dua metode. Yang pertama itu adalah metode pen sharpening, yang kedua itu adalah spectral enhancement. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang baru dari tutorial ini. Proses pre-processing citra dengan menggunakan NV. Dan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan tinggalkan pertanyaan di komentar. Akan saya coba menjawab dengan sebaik mungkin. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.